Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Muhammad Syah dengan NPM 211000063. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Alfi Pratama SPhil MPhil. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari resensi mengenai The Case of the Spelunkian Explorers. Nah, The Case of the Spelunkian Explorers adalah cerita fiksi hukum yang dibuat oleh Lon L. Fuller dan pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Cerita ini menggambarkan situasi 5 penjajah gua yang terjebak setelah terjadi longsor dan menghadapi resiko mati kelaparan. Mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh dan memakan salah satu dari mereka agar yang lain bisa bertahan hidup. Setelah diselamatkan, para penjelajah yang selamat diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan rekan mereka. Jika dibanding mereka ke Mahkamah Agung Neugat gagal, mereka akan dihukum mati. Kronologi singkat dari The Case of the Spelunkian Explorers adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 anggota dari Spelunkian Society memasuki gua kapur di dataran tinggi Neugat. Lalu terjadi tanah longsor yang menutupi satu-satunya pintu masuk gua, menjebak mereka di dalam. Keluarga mereka memberitahu sekretaris Spelunkian Society yang kemudian mengirim tim penyelamat. Nah, untuk tim penyelamat ini, setelah melalui beberapa usaha yang dilakukan oleh penyelamat, mereka mengalami kesulitan karena biaya yang mahal dan membutuhkan banyak tenaga dan mesin, serta menyebabkan kematian beberapa pekerja. Pada hari ke-20, komunikasi radio terjadi dengan para penjelajah yang mengungkapkan bahwa mereka hanya membawa sedikit persediaan. Lalu hari ke-32, para penjelajah akhirnya diselamatkan setelah menghabiskan lebih dari sebulan terjebak. Lalu mereka memutuskan untuk menggunakan dadu. Sebelum itu, pada saat terjebak, mereka memutuskan untuk menggunakan dadu untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan untuk dimakan agar yang lain bisa bertahan hidup. Dengan hasil, salah satu pihak diputuskan untuk dimakan oleh 4 orang itu. Nah, setelah diselamatkan, 4 penjelajah yang selamat dituduh dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan rekan mereka dan dijatuhi hukuman mati. Kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung Neugat, di mana 5 hakim memberikan pendapat yang berbeda mengenai nasib para penjelajah. Nah, dari cerita ini mengeksplorasi bagaimana hukum harus memperlakukan para penjelajah yang selamat dan menawarkan 5 respons pengadilan yang mungkin. 2 hakim menguatkan vonis, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dan pendekatan netral terhadap interpretasi statuta. 2 hakim lainnya membatalkan vonis, satu berfokus pada akal sehat dan kehendak populer, sementara yang lain menggunakan argumen yang diambil dari tradisi hukum alam, menekankan pendekatan tujuan saat menerapkan hukum. Seorang hakim kelima yang tidak dapat mencapai kesimpulan mengundurkan diri karena keputusan pengadilan adalah seri, vonis asli ditegakkan dan para pria dijatuhi hukuman mati. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pendapat dari hakim-hakim tersebut. Yang pertama ada pendapat dari Chief Justice Drew Penny. Ia mempertahankan hukuman terhadap 4 terdakwa penjelajah gua. Dalam pendapatnya, ia menyatakan bahwa persidangan yang mengarah pada hukuman awal mereka adalah adil dan hanya mengikuti jalur hukum. Ia menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dan pendekatan netral terhadap interpretasi statuta. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa ada tekanan publik yang intens untuk menghindari hukuman mati bagi para pria tersebut. Oleh karena itu, meskipun ia menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya, ia meminta belas kasihan atau clemency yang menunjukkan bahwa ia merasa sistem hukum mungkin tidak benar-benar mampu menangani kompleksitas masalah tersebut. Lalu yang kedua ada pendapat dari Justice Forster. Ia mengatakan bahwa hukum positif tidak berlaku dalam situasi ekstrim di mana para penjelajah gua tersebut berada. Menurutnya, mereka berada dalam keadaan alam atau state of nature, di mana hukum alam berlaku, bukan hukum negara Neugat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tindakan para penjelajah yang setuju untuk mengorbankan satu orang demi kelangsungan hidup yang lain adalah sah menurut hukum alam, dan mereka tidak seharusnya dihukum menurut hukum positif. Justice Foster juga mengkritik pendekatan Chief Justice Trupani yang menurutnya mencoba menghindari rasa malu yang terkait dengan kasus ini dan menyatakan bahwa hukum positif didasarkan pada kemampuan koeksistensi sosial manusia. Ketika kemungkinan ini berhenti, maka hukum itu sendiri juga berhenti berlaku. Justice Stating dalam The Case of the Explorer mengalami konflik internal yang mendalam dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, ini
satu-satunya hakim yang mengundurkan diri dan memutuskan kasus tersebut. Ia merasa terpecah antara simpati terhadap terdakwa dan rasa jijik terhadap tindakan yang mereka lakukan. Tating tidak setuju dengan Justice Foster mengenai masalah keadaan alam atau state of nature, tetapi ia setuju bahwa ada nilai dalam teori pembelaan diri. Namun, ia berpendapat bahwa para penjelajah telah bertindak secara sengaja, dan karena itu, ia merasa bahwa kedua perspektif pembebasan dan penghukuman memiliki argumen yang sama kuatnya dan ia tidak mampu memutuskan. Dalam kebingungannya, ia memilih untuk tidak memberikan pendapat tentang apakah para penjelajah harus dihukum atau tidak. Lalu ada Justice King mengambil pendekatan yang sangat berpegang pada teks undang-undang. Ia berpendapat bahwa hukum harus diterapkan sesuai dengan makna kata-kata yang tertulis dalam statuta, tanpa mempertimbangkan ekuitas atau keadaan darurat seperti yang dihadapi oleh para penjelajah gua. King menolak untuk mempertimbangkan pembelaan keadaan darurat atau necessity dan menekankan bahwa peran yudisial adalah untuk menerapkan hukum sebagaimana adanya, bukan untuk membuat hukum atau memberikan pengecualian. Selain itu, Justice King juga berpendapat bahwa permintaan Chief Justice Trepani kepada eksekutif untuk memberikan clemency adalah tidak tepat. Menurutnya, permintaan tersebut seharusnya hanya dilakukan oleh warga negara secara pribadi, bukan oleh lembaga pemerintahan. Dengan demikian, King menegaskan bahwa pertanyaan moralitas tidak berlaku dalam kasus ini karena hukum negara harus diterapkan. Lalu ada Justice Handy memberikan pendapat yang berbeda dari hakim lainnya. Ia berpendapat bahwa hukum harus diterapkan dengan menggunakan akal sehat dan mempertimbangkan opini publik. Handy menekankan bahwa pertanyaan apa yang adil dan bagaimana cara menyelesaikan kasus tertentu lebih penting daripada pertanyaan apa itu hukum. Menurutnya, meskipun status jelas berlaku, hakim harus menggunakan akal sehat dan juga mempertimbangkan dukungan publik yang luar biasa untuk membatalkan hukuman. Ia juga mencatat bahwa kecuali justice starting yang ambivalen, hakim lainnya berbagi opini publik mayoritas. Hakim yang memilih untuk menguatkan hukuman hanya berbeda pendapat dengan Justice Foster dan Handy tentang siapa yang seharusnya memberikan pengampunan kepada terdakwa. Nah, mungkin dari The Case of the Spellation Explorer ini, saya mendapatkan pencerahan. Yang pertama ada interpretasi hukum. Nah, dari sini menunjukkan bagaimana hakim dengan keyakinan moral dan politik yang berbeda dapat menginterpretasikan hukum tertulis menggunakan presiden dan mempertahankan praktik judisial mereka terhadap kritik. Lalu, hakim-hakim dalam kasus ini mengeksplorasi hubungan antar hukum dan moralitas. Menunjukkan bagaimana situasi ekstrim dapat mempengaruhi pandangan kita tentang apa yang benar dan salah. Kasus ini mempertanyakan peran hakim dalam sistem hukum dan sejauh mana mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor luar teks hukum seperti keadilan, keadaan darurat, dan opini publik. Melalui pendapat yang berbeda dari para hakim, kita melihat kontras antara berbagai filosofi hukum, termasuk hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, dan naturalisme. Kasus ini juga merupakan pelatihan dalam pengambilan keputusan etis, memaksa kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita akan bertindak dalam situasi yang sama dan apa yang kita anggap sebagai tindakan yang etis. Melalui diskusi tentang apakah hakim harus meminta eksekutif untuk memberikan clemency, kasus ini menyoroti pentingnya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan. Justice Handy menekankan pentingnya mempertimbangkan opini publik dalam pengambilan keputusan yudisial dan menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat dapat mempengaruhi interpretasi hukum. Sebenarnya secara keseluruhan ini, The Case of the Spellation Explorers ini merupakan studi yang mendalam tentang kompleksitas hukum dan moralitas serta tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang tidak biasa dan sulit. Itu mengajarkan kita bahwa hukum tidak selalu hitam dan putih dan bahwa ada banyak nuansa yang harus dipertimbangkan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata, dan apabila resensi ini tidak menyeluruh seperti teman-teman yang lainnya. Cukup sekian, dan mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian yang membuat para penonton baik sakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.